Halo sobat, apa kabar semua? Semoga baik dan sehat untuk kalian semua. Kali ini kita akan membahas film yang mengender action. Film ini dirilis di tahun 2022 yang berjudul Shark the Beginning. Yang dibintangi oleh Kim Min Seok, Wei Ha Jun, dan Jun Won Chang. Film ini menceritakan tentang seorang murid yang kerap mengalami perundungan selama duduk di bangku SMP dan SMA. Ia selalu diganggu oleh temannya. Tak kuasa menahan kekesalannya, akhirnya murid ini mencelakai temannya, hingga berakhir di penjara. Eits, sebelum itu, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan film-film lainnya. Kalau sudah, mainkan intronya. Kisah berawal dari seorang atlet petarung MMA termuda, dan pernah mendapatkan rekor di Korea, yang sedang dalam perjalanan pulang, ingin merayakan kemenangan dengan keluarganya. Dia bernama Jung Do Hyun. Setelah sampainya di rumah, Do Hyun merasakan keanehan dan melihat adiknya yang bersimpangan darah di lantai dan ibunya yang meninggal. Ternyata pada saat itu terjadi perampokan di rumahnya. Do Hyun yang murka, dia menghabisi 3 perampok itu sekaligus dengan cepat hingga meninggal. Di tempat lain, di sekolah ada murid SMA yang pemalu dan pendiam, seringkali dibully saat di bangku SMP, dia bernama Chow Sol. Dan pada saat bersamaan ada murid baru yang masuk di kelasnya, dia bernama Ba Seok Chen. Ia adalah seorang petinju remaja dan gemar memukuli orang yang tidak bersalah, hanya untuk memamerkan kekuatannya. Suatu ketika saat istirahat pelajaran, Ba sedang membuli teman sekelasnya, dan ada gadis yang melerainya. Ia malah memukul gadis itu. Wusul yang tak tahan melihat gadis itu dipukul, dia juga melerainya, dan malah dipukulin juga. Saat itu Wusul tidak sengaja menusuk Bae dengan pulpen, tepat di matanya. Karena perbuatan itu, Wusul disidang dan divonis hukuman penjara selama 3 tahun karena percobaan pembunuhan. Saat memasuki bis menuju penjara remaja, ia duduk bersebelahan dengan Do Hyun. Saat sampainya di penjara, Wusul berteman dengan tahanan satu selnya, yang juga baru masuk penjara bernama An Hyun Min. Ia dipenjara karena kasus pencurian. Di saat itu teman sekamarnya menceritakan tentang isi penjara itu, yang dimana ada 3 orang yang berkuasa dan ditakuti oleh tahanan lainnya, dan mempunyai anak buahnya masing-masing. Yang pertama Jung Sang Hyuk, ia adalah ketua pemeliharaan, perwakilan dari tim judo nasional. Ia sering masuk ruang isolasi karena sering membela rekannya yang dijahatin. Yang kedua bernama Lee Won Jon. Ia adalah ketua pemahat kayu, pria gemuk ini mempunyai sifat yang sangat jelek dan mudah marah. Yang ketiga bernama Han Sung Yong. Ia adalah ketua toko roti, pria yang bertubuh kecil ini pernah menghajar sekelompok tahanan yang menghinanya sampai babak belur. Mereka bertiga seakan-akan raja di penjara ini. Tetapi ada satu orang yang ditakuti karena prestasinya, ia adalah Do Hyun, tahanan baru yang bersamaan masuk dengan mereka. Di tengah cerita, ada seorang tahanan yang cedera. Mereka minta 2 orang untuk menggantikannya. Di situ Wusul dan teman ikut bermain sepak bola. Di tengah permainan saat Wusul mau menendang bola, ia malah menendang bijinya Won Jun. Dia pun sangat ketakutan. Setelah permainan usai, Wusul langsung diseret oleh anak buahnya Won Jun. Pada saat bersamaan mereka berpapasan dengan Do Hyun. Di situ Wusul memberontak dan berlari mengejar Do Hyun untuk meminta tolong. Melihat keadaan Wusul yang sangat ketakutan, Do Hyun menyuruh mereka pergi. Won Jun yang pemarah merasa kesal, dia meneriaki Do Hyun dan menghina kasusnya. Dari belakang Won Jun menyerangnya. Tapi, one hit, Won Jun tertidur pulas. Keesokannya, Wusul ada kunjungan yang tidak diketahuinya. Ternyata dia adalah Bae. Ia menaruh dendam terhadap Wusul, karena akibat kejadian itu, Bae berhenti menjadi atlet olahraga tinju, dan terus mengancam akan membunuh Wusul saat keluar dari penjara. Di situ Wusul hanya bisa meminta maaf sambil menangis padanya. Saat di dalam kelas penjara, Won Jun masih menaruh dendam ke Wusul, dan akan segera menghajarnya jika ada kesempatan. Tidak lama, Wusul melihat Do Hyun yang sedang berlatih di lapangan. Ia pun langsung menemuinya dan berterima kasih padanya. Keesokannya Wusul membawakan susu ke lapangan, dan ingin Do Hyun melatihnya. Agar bisa kuat seperti dirinya. Do Hyun mengiyakan dengan syarat, Wusul harus berlari 100 putaran dalam 40 menit. Tanpa pikir panjang, ia langsung mencobanya. Saat putaran ke-71, Wusul sudah sempoyongan hingga terjatuh, dan Do Hyun menyuruhnya berhenti.
Akan tetapi Wusul tetap meneruskannya hingga pingsan. Keesokan paginya saat sarapan, Wusul dipindahkan ke kamar lain. Saat tiba di ruangannya, ternyata ia satu kamar dengan Do Hyun, karena saat pagi itu Do Hyun meminta kepada kepala sipir agar Wusul bisa sekamar dengan dia. Di situ Do Hyun langsung melatihnya, sampai malam. Dan bahkan setiap hari tanpa istirahat. Hari demi hari dia melakukan latihan hingga fisik Wusul berubah. Di sisi lain, Bae ditawarkan untuk kerja sebagai gangster, karena saat itu ketua gangster melihat Bae sedang bertengkar dengan anak buahnya, tetapi Bae menolaknya. Dan ketua itu menguji kekuatan Bae. Dan Bae pun merasakan perbedaan kekuatan itu. Akhirnya Bae menerima untuk bekerja dengannya. Sementara itu, saat latihan ada dua orang yang mendatangi Wusul, mereka ingin membicarakan sesuatu dengannya. Dan mereka pergi. Saat sampai di tempat ternyata mereka berdua adalah orang suruhan Won Jun yang mempertemukan mereka berdua. Dan Wusul meminta maaf atas kejadian itu, akan tetapi Won Jun tidak mau dan menamparnya. Secara refleks Wusul memberikan perlawanan dengan spontan. Won Jun pun tidak terima, mereka berdua pun gelut. Singkat cerita Won Jun tumbang. Dan Do Hyun tiba untuk menghentikannya. Wusul pun merasa menyesal pada saat itu. Keesokannya, mereka berdua latihan sparring, di situ Do Hyun merasakan Wusul sudah lebih kuat dari sebelumnya. Dia merasa lega, karena itu latihan terakhir untuk Do Hyun bersama Wusul, karena pada hari itu dia dipindahkan ke penjara dewasa, dan meninggalkan Wusul. Do Hyun hanya berpesan, teruslah bergerak, karena Wusul sudah lagi tidak lemah. Di sisi lain, Bae sudah menjadi anggota gangster, dan mendengar perkembangan cerita Wusul yang ada di dalam penjara dari anak buahnya. Pada saat Wusul perjalanan pemindahan ke kamar lain bersama sipir, ia bertemu Sung Yong dan kelompoknya. Anak buahnya mengalihkan sipir itu, agar Wusul sendirian. Saat mereka sudah berdua, ternyata Sung Yong mengajak berkelahi, tapi Wusul tidak tertarik. Di situ Sung Yong memberikan imbalan pada kemenangan nantinya. Dan Wusul berubah pikiran, jika Wusul menang maka Sung Yong tidak boleh menindas orang lain lagi, diikuti anak buahnya sebagai saksi. Mereka berdua pun setuju. Sebagai pengenalan Sung Yong pun menendangnya. Keesokan tiba, mereka semua menunggu Wusul di belakang gedung, sementara itu Wusul kedatangan Bae di ruang temu. Bae masih belum berubah, dia masih sangat dendam dengan Wusul, dan masih menunggunya saat di luar penjara. Di tempat yang sama, Sung Yong masih menunggu di belakang gedung. Di situ Sang Hyuk mencoba untuk melerai dan menyudahi pertarungan ini. Tidak lama kemudian Wusul datang. Dan Sung Yong langsung berlari ke arah Wusul. Dan Wusul menguncinya, sampai kehabisan nafas, dan sipir tiba di lokasi. Lalu, mereka berdua masuk ke ruang isolasi. Setelah semua itu berlalu, Sang Hyuk dan Wusul mendatangi mereka berdua, dan mengajaknya berdamai. Ini adalah permintaan mereka jika tidak menerimanya, maka ini menjadi perintah. Karena mereka berdua bukanlah lawan yang sebanding lagi bagi tim pemeliharaan. Dan mereka berdua menyetujuinya. Disinilah perdamaian dimulai, tidak ada lagi kekerasan di dalam penjara. Mereka saling berlatih dan mulai akrab satu sama lain. 3 tahun berlalu dengan cepat, akhirnya Wusul keluar dari penjara. Saat di belakang penjara, Bae sudah menunggunya, dan mereka pun memulainya tanpa ragu. 이길 거라고 생각한 거야? 어? Wusul sempat pingsan, dia tersadar dan mengingat kalimat dari Do Hyun. Dia bangkit lagi.
Melihat Bai yang sudah sempoyongan dan ketakutan, Wusul pun pergi meninggalkannya. Dan film ini diakhiri dengan Wusul yang datang mengunjungi Do Hyun di penjara. Film pun selesai. Oke, makna yang bisa kita ambil dari film ini adalah, jika ingin mencapai sesuatu, nikmatilah proses itu. Karena proses tidak akan mengecewakan hasil. Terima kasih semua yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, dan komen film rekomendasi dari kalian agar kita bisa buat cerita menarik lainnya. Bye-bye.